Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyerukan untuk masuk kepada barisan Said Muhammad Kashim. Dialah Imam Mahdi itu. Dan Allah ingin kita tidak tertinggal dalam barisan selamat akhir zaman. Dan Allah akan membantu Palestina. Ketika Allah telah memberikan pertolongannya, Allah menyeru kita untuk masuk dalam barisan selamat akhir zaman Imam Mahdi. Dialah Muhammad Kashim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Pada kali ini ada sebuah video yang telah kita saksikan di awal. Itu adalah merupakan salah satu contoh pengikraran dari salah seorang pengikut dari Muhammad Qasim, yang mana dia mengakui dan menyatakan bahwa Muhammad Qasim itu adalah Imam Al-Mahdi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masih banyak di luar sana mereka beranggapan bahwa Muhammad Qasim itu adalah Imam Al-Mahdi. Dan sudah kita jelaskan pada video sebelumnya bahwa Muhammad Qasim bukanlah Imam Al-Mahdi. Dan bahkan beliau sendiri telah membantah bahwa dirinya adalah Imam Al-Mahdi, dan dia tidak mau disebut sebagai Imam Al-Mahdi, dan dia menyampaikan bahwa dia hanyalah umat Nabi Muhammad biasa. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum lebih lanjut kita membahas akan hal ini, simak dulu sebuah penyampaian yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Fuli. Apakah Al-Mahdi sudah keluar? Dan apakah Muhammad Qasim yang dari Pakistan itu adalah Al-Mahdi? Taib teman-teman, salah satu tandanya Al-Mahdi muncul, salah satu ciri Al-Mahdi itu, ketika Al-Mahdi muncul, semua umat Islam akan bayat kepada dia. Semua umat Islam akan setujui dia sebagai khalifah. Semua umat Islam akan suka sama dia. Tidak ada yang akan menyelisihi soal memilih Al-Mahdi menjadi khalifah itu. Makanya teman-teman, jika ada satu orang keluar klaim dirinya Al-Mahdi, tetapi masih ada banyak umat yang menyelisihi, masih ada banyak umat yang menolak dia sebagai Al-Mahdi, berarti ini tandanya dia bukan Al-Mahdi. Yang kedua teman-teman, salah satu ciri zaman munculnya Al-Mahdi itu yaitu zaman yang penuh dengan kezaliman. Dan zaman kita ini sebenarnya walaupun banyak kezaliman, tetapi belum benar-benar dikatakan penuh. Di zaman kita ini masih ada keadilan, walaupun banyak kezaliman ya, tetapi masih ada keadilan. Ada yang zalim dan ada yang adil, ada yang baik, ada yang buruk, ada dua-duanya. Kalau zaman Al-Mahdi, pas munculnya Al-Mahdi itu akan ada zaman yang benar-benar penuh dengan kezaliman, penuh dengan keburukan. Maka teman-teman, Al-Mahdi itu akan keluar ketika sudah benar-benar tidak ada keadilan lagi di dunia ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Fuli bahwasanya Imam Al-Mahdi itu jelas tanda-tanda kedatangannya nanti ya. Tidak usah kita menunggu-nunggu dan mencocokkan dengan pribadi seseorang. Oh, tanda-tanda munculnya Imam Al-Mahdi dan fisiknya seperti ini, kemudian kita cocokkan dengan orang lain, tidak usah. Karena nanti ada masanya, ada saatnya nanti para ulama menghimbau kepada umat bahwa kalau memang sudah betul Imam Mahdi itu akan muncul, sudah muncul, tentunya para alim ulama tentunya akan memberitahu akan kedatangan Imam Al-Mahdi tersebut. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperjelas jawaban kita pada kali ini, kita ingin menyimak sambungan dari video Syekh Muhammad Al-Fuli tadi yang mengatakan bahwa Muhammad Qasim bukanlah Imam Al-Mahdi. Karena beliau sendiri ya, Syekh Muhammad Al-Fuli ini telah mengkaji mimpi dan video-video yang telah ditampilkan di YouTube itu, bagaimana mimpi Al-Mahdi Muhammad Qasim, dan bagaimana video-video dari Muhammad Al-Qasim, sehingga beliau mengambil kesimpulan bahwa Muhammad Qasim bukanlah Imam Al-Mahdi. Jadi teman-teman, setelah ana cek video-video beliau, cek sendiri, saya sendiri yang cek kisahnya, cek mimpi-mimpinya,
itu jelas sekali teman-teman. Dia bukan Al-Mahdi dan jelas sekali informasi yang dia sampaikan itu tidak benar. Bahkan salah satu syekh saya pernah menghitung berapa orang sepanjang sejarah yang mengklaim dirinya Al-Mahdi. Ternyata jumlahnya 300 teman-teman. 300 itu sepanjang sejarah umat Nabi Muhammad 1500 tahun, berarti hampir setiap 5 tahun muncul orang yang klaim dirinya Al-Mahdi. Selama saya masih hidup di Mesir, ada mungkin sekitar 3 orang di sana yang mengklaim dirinya Al-Mahdi. Jadi mengklaim diri Al-Mahdi itu sudah terjadi berkali-kali teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu percaya narasi, tidak perlu percaya omongan beliau karena tidak benar sifatnya, ya. Tidak perlu fokus kapan Al-Mahdi keluar. Kalau Al-Mahdi benar-benar sudah keluar, antum akan tahu sendiri insyaAllah. Tidak perlu cari informasinya, antum akan tahu sendiri. Fokus pada ibadahmu, fokus pada memperbaiki diri sendiri, fokus pada menjadi orang muslim yang lebih baik. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam video tersebut sudah bisa kita ambil kesimpulan secara terang benderang bahwa Muhammad Qasim bukanlah Imam Al-Mahdi, seperti apa yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Fuli tadi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memang betul apa yang disampaikan beliau bahwa dalam sejarah Islam dari rentetan 1500 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, itu akan banyak bermunculan Imam Al-Mahdi. Yang mengaku sebagai Imam Al-Mahdi juga ada, kemudian diangkat sebagai Imam Al-Mahdi juga ada. Sebagai contoh adalah Muhammad bin Abdullah Al-Barbari. Beliau ini dulunya, dan bahkan dia menunjukkan sebuah kesaktiannya, yakni bisa menanyai mayat di dalam kubur. Namun ternyata setelah dicek kebenarannya, ternyata dia mengakali memang seseorang yang di dalam kubur itu untuk berbicara itu memang adalah manusia yang disuruh masuk ke dalam kubur, kemudian dia tanyai sehingga dia menjawab. Ternyata ini adalah sebagai contoh adalah Muhammad bin Abdullah Al-Barbari. Bahkan beliau ini yang mengatakan dirinya Imam Al-Mahdi ini menunjukkan, membuktikan kesaktiannya dengan menanyai mayat di dalam kubur. Ternyata ini hanyalah trik belaka. Kemudian juga kalau kita lihat ada namanya Muhammad bin Ahmad bin Abdullah As-Sudani. Beliau adalah seorang penganut sufi yang zuhud, ya. Beliau orangnya lembut, beliau orangnya zuhud, dan beliau adalah orangnya berilmu. Sehingga banyak dari pengikutnya itu adalah berbanyak bagai macam suku, dan juga adalah orang-orang yang berpangkat, orang-orang pemerintahan. Bahkan beliau ini merekrut mereka, ya, sehingga saking banyaknya pengikut dari beliau ini yang mengaku Imam Al-Mahdi ini, bahkan dia mempunyai pasukan untuk memerangi orang Nasrani dari Inggris. Ya, namun ternyata dia ini bukanlah Imam Al-Mahdi. Kemudian juga ada tahun 1980 juga ada yang mengangkat dan bahkan sudah dibaiat di depan Ka'bah, yakni Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Ya, ternyata dia juga bukan Imam Al-Mahdi, padahal beliau sudah dibaiat di depan Ka'bah, ya, sehingga peristiwa itu dikenal dalam sejarah fitnah Al-Haram, ya, yakni fitnah yang terjadi di depan Ka'bah, ya. Bahkan dia dibaiat oleh pengikutnya di depan Ka'bah sehingga dia pun terbunuh di sana. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Kita mesti waspada, tidak perlu seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, saya ulang perkataan saya tadi, tidak perlu kita mencari-cari orang-orang tertentu untuk dijadikan figur untuk menjadi Imam Al-Mahdi. Cukup nanti para ulama yang menyampaikan. Cukup nanti para ulama yang mengabarkan kedatangan Imam Al-Mahdi tersebut. Karena kita tidak tahu, sebab itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Mahdi munculnya itu adalah sebuah rahasia Allah, seperti halnya kiamat. Kita hari ini tanda-tanda kiamat sudah banyak yang bermunculan. Tetapi sampai hari sekarang kiamat itu belum terjadi. Karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala.
sama dengannya Imam Al-Mahdi ini, bahwa Imam Al-Mahdi itu akan muncul walaupun ciri-cirinya sudah, rasanya sudah tepat kita samarkan kepada seorang tersebut, tapi kita belum bisa memastikan bahwa itu adalah Imam Al-Mahdi, karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mustahil manusia bisa menjangkau, mengetahui sesuatu hal yang telah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah wahai saudaraku bahwa umat Islam itu kelak, mukmin itu kelak tahu bahwa itu adalah seseorang itu adalah Imam Al-Mahdi, persis layaknya seseorang itu mengetahui bahwa seorang itu adalah Dajjal. Ketika Dajjal turun nanti, semua umat tahu bahwa itu adalah Dajjal. Dan begitu pula ketika seorang Imam Al-Mahdi itu sudah muncul, semua kaum muslimin tahu bahwa itu ideal adalah Imam Al-Mahdi, karena Allah menurunkan kepada setiap hati orang muslim itu juga hidayah bahwa itu betul-betul adalah Imam Al-Mahdi. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam sebuah sabdanya, "Idza ra'aitumus suda qad ja'at min qabli Khurasan fa'tuha fa inna fiha khalifatullah Al-Mahdi." Apabila engkau telah mendengar, apabila engkau telah melihat panji hitam, kata Rasulullah, yang mana panji hitam itu berasal dari Khurasan, arah Khurasan, maka datangilah, pergilah ke sana, kata Rasulullah, fa inna fiha khalifatullah Al-Mahdi. Sesungguhnya di dalam kumpulan mereka itu, sungguhnya di antara mereka itu ada khalifah Allah, yaitu Al-Mahdi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan penyampaian yang singkat ini bisa bermanfaat dan berfaedah bagi kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.